Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Dolmo, NIM 203111004. Baik, di sini saya akan memperjelaskan materi saya tentang Petridobiota atau tumbuhan paku. 1. Pengertian tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Petridobiota adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Petridobiota berasal dari kata petron, sayap, bulu, dan piton, tumbuhan, sehingga Petridobiota merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, dan di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangunan sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. 2. Ciri-ciri Petridobiota. Yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pengangkut pembuluh, xilem, dan floem. Yang kedua, dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Yang ketiga, tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Nomor 3, habitat tumbuhan paku. Yang pertama, di air atau hidrofit. Yang kedua, di tempat lembab atau higrofit. Yang ketiga, menempel pada tumbuhan lain, epifit. Yang keempat, sisa tumbuhan lain atau sampah-sampah, saprofit. Manfaat tumbuhan paku bagi kehidupan manusia. Yang pertama, untuk tiang bangunan. Yang kedua, dijadikan taman hias. Yang ketiga, sumber energi fosil. Yang keempat, sebagai properti. Yang kelima, untuk menggosok. Yang keenam, sebagai obat-obatan. Kita masuk dalam kelas Equitinae. Famili Equitinae masuk dalam ciri-ciri Equitinae. Dikenal sebagai paku ekor kuda. Yang kedua, sebagai hidup di darat dan sebagian hidup di rawa-rawa. Yang ketiga, mempunyai rizoma dengan cabang-cabang yang tegak di dalam batang. Banyak terdapat ruang-ruang udara. Yang kelima, pada buku-buku batangnya terdapat karang daun yang menyisik. Yang keenam, batang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ketujuh, di dalam epidermis batang bagian luar mengandung zat kersik. Yang kedelapan, di dalam batang terdapat 3 macam saluran, yaitu saluran pusat. Yang pertama, saluran pusat terdapat di tengah-tengah batang, tepi pada batang yang masih muda. Saluran ini belum terdapat. Yang kedua, saluran karinal terletak di sebelah dalam dari ikatan pembuluh. Yang ketiga, saluran vaskuler yang terletak di dalam korteks, yaitu sebelah dan saling dengan saluran karinal. Saluran pusat karinal berfungsi untuk menyimpan air, sedangkan saluran vaskuler berfungsi untuk menyimpan udara. Berikut satu takson spesies tumbuhan paku, yaitu klasifikasi kingdom Plantae, divisi Sponbiota, kelas Equisposida, ordo Equucerales, famili Equisetaceae, genus Equisetum, spesies Equisetum sp. Baik, terima kasih. Ini adalah hasil presentasi saya.